kemuliaan yang Tuhan janjikan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu kami percaya bahwa firman Allah akan memberikan kami kekuatan menuju pada kemuliaan Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Hamba tetap percaya di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan itu jemaat Tuhan. Hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup kami mendengar di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya, katakan amin. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Praise the Lord. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, pekan kemarin saya berbicara di GPDI El Gibor di Kerawang. Saya berbicara tentang giving my love, atau berikan kasih yang terbaik. Ya, apa itu kasih? Kita sudah belajar bersama-sama. Kasih adalah memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Itu adalah kasih dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau kita berbicara dengan kasih, kita harus mau berbagi kebahagiaan. Kita mau the sharing the happiness. Ya, kita mau sharing the happiness, berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Itulah kasih. Nah, saudara, saya mengingatkan kita bahwa kasih mempersatukan, tetapi dosa merusak. Dengan baik-baik ya. Kasih itu mempersatukan, tetapi dosa merusak. Maka itu, saudara, karena iblis tahu bahwa kita ini punya perintah yang baru yang berasal dari Tuhan adalah untuk mengasihi. Dia mau merusak agar kasih itu rusak dengan cara apa? Menghancurkan kasih itu. Ya, nah, saudara, kasih itu memberikan suatu kebahagiaan. Apa yang kita punya diberikan. Tetapi yang namanya dosa adalah mengambil sesuatu yang sudah baik daripada kita sehingga dihancurkan. Itulah dosa dalam hidup kita. Hari ini saya akan berbicara tentang extraordinary crime, ya, atau kejahatan yang luar biasa. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Apa sih kejahatan yang luar biasa? Ya, kalau kita tahu di dalam hukum Indonesia, kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime itu ada dua, sebenarnya ada tiga. Ya, cuma biasanya yang populer itu ada dua. Yang pertama adalah kejahatan extraordinary crime itu adalah apa? Tahu tidak? Teroris, saudara. Teroris adalah extraordinary crime. Ya, itu termasuk kejahatan yang luar biasa. Jadi yang pertama itu adalah terorisme. Yang kedua adalah corruption. Corruption menjadi extraordinary crime, ya. Yang ketiga, ini yang lagi dikaji ulang adalah pelecehan seksual, tapi anak di bawah umur. Jadi ada pelecehan seksual anak-anak di bawah umur, yaitu di bawah umur 15 tahun, sekitar 17 tahunan lah ya. 17 tahun itu dianggap orang ini belum dewasa dan dilecehkan, dan ini adalah extraordinary crime, ya. Nah, itu adalah kejahatan yang luar biasa. Nah, saudara, tetapi di dalam kekristenan ada juga extraordinary crime. Extraordinary crime itu apa? Extraordinary crime itu adalah kejahatan luar biasa. Itu adalah dosa, itu sendiri adalah kejahatan yang luar biasa. Tetapi mana dosa yang benar-benar menjadi atau mencakup tentang namanya adalah extraordinary crime? Kita akan belajar hari ini. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa atau akibat dari dosa adalah maut. Lanjutkan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Berarti upah dosa adalah maut, upah dosa adalah suatu kematian. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Berarti kalau manusia tidak hidup dalam karunia Allah, berarti dia hidup juga dalam hidup yang kekal. Tetapi hidup yang kekalnya bukan di dalam Kristus. Lanjutkan lagi. Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita melakukan suatu dosa, akibat dari dosa adalah maut, adalah suatu kematian. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekalnya di dalam Kristus. Ada orang yang hidup yang kekal juga, tapi bukan di dalam Kristus, tetapi di mana? Di api neraka. Itu adalah upah dosa. Jadi jelas sekali firman Tuhan bilang bahwa upah dosa, akibat dari dosa adalah suatu kematian. Kematiannya bukan kematian fisik, tetapi kematiannya adalah kematian setelah kematian ini ada kematian masa depan. Cuma ada dua kematian masa depan itu. Yang pertama adalah hidup yang kekal. Yang kedua adalah hukuman yang kekal. Nah, firman Tuhan bilang bahwa tetapi kasih karunia Allah untuk saudara dan saya yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup, memiliki hidup yang kekal dalam Kristus. Ada juga orang yang tidak hidup dalam kasih karunia Allah, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup, dia punya juga hidup yang kekal, tetapi hidup yang kekal dalam hukuman. Hati-hati, ada hidup yang kekal dalam hukuman. Kita dihukum. Kenapa? Hukumnya hukum yang kekal. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dosa. Karena upah dosa adalah maut, adalah kematian. Kematian ini bukan kematian saat ini kita mati, no. Tapi ini adalah kematian masa depan. Kematian masa depan adalah setelah kematian ini hidupnya seperti apa lagi? Karena masing-masing kita bilang, firman Tuhan bilang bahwa kita ini semua punya hidup yang kekal.
Yang mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang siapapun juga, mau orang yang terima Yesus, tidak terima Yesus, mau orang punya keyakinan, tidak punya keyakinan, mau orang apapun di dalam dunia ini punya hidup yang kekal. Tapi hidup yang kekalnya di mana? Firman Tuhan bilang, kalau orang Kristen, hidup yang kekalnya di dalam Kristus Yesus. Dijamin untuk dia memiliki hidup yang kekal. Tetapi kalau orang-orang yang tidak menerima Yesus, di luar dari kekristenan, di luar dari Yesus, berarti dia punya hidup yang kekal juga. Tapi hidup yang kekal dalam hukuman. Itu kita tahu. Hukumannya apa? Api neraka yang mengerikan. Api neraka yang belum pernah bisa ada orang yang mengimajinasikan. Kenapa? Apa yang diimajinasikan sama orang tentang neraka? Saya mau bilang, itu hanya 1% kebenarannya. Neraka lebih menakutkan 100% dari apa yang orang pernah bayangkan. Itulah api neraka yang menghanguskan kita. Nah, di dalam api neraka ini ternyata ada hidup yang kekal juga. Saudara, nggak bisa mati, Pak. Dan cuma bisa apa? Cuma bisa sakit, merasakan sakit, kesakitan, merasakan sakit. Dan sakit ini tidak akan pernah bisa hilang. Sakit ini akan terus sakit yang luar biasa. Inilah hidup yang kekal. Makanya upah dosa ialah maut. Mautnya bukan hanya kematian, tapi kematian masa depan. Apa itu kematian masa depan? Kematian masa depan berbicara tentang dua hal. Adalah kematian, kehidupan yang kekal kalau dia menerima Yesus sebagai juru selamat hidup. Lalu kalau dia di luar Kristus, berarti dia punya hidup yang kekal juga. Tapi hidup yang kekal dalam hukum. Amin. Hukuman yang kekal. Nah, saudara, maka itu bahwa Yesus berulang-ulang kali dia bilang, aku sudah mengalahkan maut. Maut itu sudah tidak punya semangatnya lagi. Bagi orang-orang yang percaya, maut bukan menjadi ukuran buat kita. Maut adalah suatu kebaikan buat kita. Kenapa? Pada waktu kita mati, Tuhan jamin kita memiliki hidup yang kekal. Tuhan jamin kita punya hidup yang kekal. Kita tahu bagaimana kita harus berjalan, kemana kita akan berjalan ke dalam kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57, saudara. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Iya. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Betul. Maka akan genaplah firman Tuhan yang Iya. tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Berarti kematian yang kekal itu sudah ditelan oleh kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan Yesus di atas kayu salib. Sudah memenangkan pertandingan itu. Sehingga saudara, kita punya hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Berarti maut, dosa tidak akan bisa lagi mengusik kita. Tidak akan pernah bisa lagi menekan kita. Tidak bisa akan membuat kita punya hidup yang tidak kekal. Atau punya hukuman yang kekal dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan mautnya telah ditelan dalam kemenangan dia. Amin. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Paulus bilang bahwa, hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya kan, kemenangannya di mana? Ya kan? Ya, terus. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kemenangannya tidak ada, sengatnya juga tidak ada. Ya kan? Ayat yang ke 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, sengat maut ialah dosa. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah apa? Hukuman Taurat. Ya, jelas sekali bahwa sengat maut ialah dosa dan kuasa maut ialah dosa. Ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berarti saudara, kita bersyukur kenapa? Ada Yesus yang mau tergantung di atas kayu salib untuk mengatasi semua problema dalam setiap kehidupan kita, termasuk masalah tentang kematian ini. Termasuk masalah dengan maut ini. Yang mengatasi dosa. Dengan apa? Dengan menggantungkan. Dengan digantung di atas kayu salib dan mati untuk saudara dan saya. Inilah peran dari Yesus yang luar biasa. Bahwa dia sudah memberikan kepada kita kemenangan. Dia bukan memberikan kita kekalahan, tapi dia memberikan kepada kita adalah suatu kemenangan di dalam Kristus Yesus, di dalam hidup kita. Nah, masalahnya, saudara, masih banyak orang yang hidup dalam dosa. Masih banyak orang yang hidup dalam dosa. Masih banyak orang yang hidup dalam tidak beraturan hidupnya, sehingga dia masuk dalam dosa, dan dia menghidupi dosa, dan dia tidak tahu juga bahwa ini yang dia lakukan, yang dia perbuat, yang dia hidupi adalah dosa. Karena banyak orang Kristen hari ini yang tidak tahu bahwa, Pak, saya fine-fine aja, Pak. Dosa menurut saya udah biasa aja, Pak. Padahal dia hidup dalam dosa. Hati-hati. Firman Tuhan bilang, upah dosa adalah maut. Hati-hati.
Upah dosa tetap adalah maut. Upah dosa adalah hukuman yang kekal. Hukuman yang kekal apa, Pak? Hukuman yang kekal ada di api neraka yang kekal, di mana tidak pernah bisa mati, tidak pernah bisa berakhir hukuman itu. Nah, Ibrani 10 ayat ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27, saudara. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, dosa ini ada suatu kesengajaan. Padahal dia sudah tahu, tapi dia sengaja. Saudara, lanjutkan. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, sesudah memperoleh tentang kebenaran yang dia terima dari khotbah, yang dia terima dari buku, yang dia terima dari orang lain bahwa ini salah, tidak benar. Dia menerima sesuatu, ya, tetapi saudara, dia sengaja malah berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Lalu apa? maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Maka tidak ada lagi korban. Dengan baik-baik. Korbannya tidak ada lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah selesai, katanya di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus kehidupan saudara dan saya. Dosanya sudah selesai. Ya ampuni sudah semuanya. Makanya firman Tuhan bilang, kalau kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Korbannya tidak ada lagi untuk menghapus dosa itu. Kita sudah tahu bahwa mencuri itu adalah salah, tidak benar, tidak baik. Ya, baik itu dalam kerohanian, baik itu dalam kejasmanian. Yang mencuri tidak baik itu sudah jelas. Ya, negara juga mengatur orang yang mencuri pasti dia harus menanggung akibat hukuman pidananya. Ya, dia tahu. Nah, Alkitab bilang bahwa orang yang sudah mengetahui dia mencuri tidak baik, tidak benar dan melanggar firman dan dia berdosa, tapi dia terus-menerus melakukan pencurian demi pencurian dalam hidupnya dia. Dia terus colong, dia terus nyuri. Firman Tuhan bilang, oh sorry, korbannya sudah tidak ada lagi. Kalau korbannya sudah tidak ada lagi, bagaimana? Dia harus menanggung. Amin. Udah tidak lagi ditanggung sama Yesus. Kenapa? Karena dia sudah melakukan banyak hal ya, yang perbuatan-perbuatan yang disengaja hidupnya dia. Maka itu dosa disengajaan. Ya, tidak ada korban lagi untuk menghapus dosa itu. Siapa yang menanggung? Yang menanggung adalah orang yang berbuat dosa itu, yang dia harus menanggung. Ya, dan banyak lagi bahwa dia sudah tahu bahwa berzina tidak boleh. Ya, dia sudah tahu bahwa selingkuh tidak boleh. Tapi dia terus melakukan. Kenapa? Karena dosa suatu kenikmatan dalam hidupnya dia. Tetapi satu hal, firman Tuhan bilang, korbannya sudah tidak ada. Upah dosa adalah maut. Korban pengampunan dosanya sudah tertutup. Jadi apa? Dia harus tanggung semuanya. Amin. Orang-orang seperti itu dia akan tanggung dosanya sendiri. Orang yang suka selingkuh, ya, orang-orang yang suka gonta-ganti perempuan dan lain-lain, ya, saya yakin dan saya percaya bahwa dia akan menanggung dosanya dia. Maka itu ada penyakit-penyakit yang tidak ada obat. Yaitu penyakit apa? HIV, AIDS, itu tidak ada obatnya. Sama tidak ada obatnya. COVID masih ada obatnya. Ya, maksudnya itu COVID ada yang bilang adalah akibat dari dosa dunia. Oke lah, ya kan? Tapi yang pasti masih ada obatnya. Tapi yang namanya perselingkuhan, perzinahan, tidak ada obatnya lagi. Ada penyakit HIV, AIDS, ya kan, tidak ada obatnya. Itu apa? Hukuman yang harus apa? Karena korbannya tidak ada untuk menghapus dosa, maka itu dia harus menanggung semuanya. Melalui apa? Melalui mungkin sakit penyakit yang dia terima. Amin. Jadi upah dosa adalah maut. Hati-hati ya, kalau kita sengaja berbuat dosa setelah mengetahui kebenaran, sesudah firman Tuhan bilang bahwa ini tidak boleh, ini tidak benar, tapi kita terus melakukan. Tapi ini kan seperti ini. Nah, hati-hati, saudara. Maka tidak ada korban untuk menghapus dosa itu lagi. Itu dulu. Ibrani 10 ayat 27 dulu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, saudara. Apa itu kematian yang mengerikan? Yang tadi saya bilang adalah hukuman yang kekal. Adalah kematian yang sangat mengerikan. Masa depan kematian yang sangat mengerikan. Ya, saudara dan saya terima Yesus punya kematian masa depan. Punya mati masa depan kita ini. Tapi mati masa depan kita ini masuk dalam kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Tapi orang-orang ini adalah punya masa depan juga lewat kematian dia. Tapi masa depannya adalah masa depan yang mengerikan akan penghakiman dan akan apa itu? Lanjutkan. Dan mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan yang akan apa? Menghanguskan semua orang. Menghanguskan semua orang durhaka. Semua orang yang tidak percaya sama Yesus, yang menentang firman, yang tidak sesuai dengan firman, yang masih melakukan dosa, menghidupi dosa, akan masuk dalam suatu api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang. Hati-hati sekali dalam hidup kita. Amin.
Ya, jangan sampai kali ini kita sudah berjuang, tapi kita malah masuk dalam api neraka yang besar. Ibrani 10 ayat 29, saudara. Ini adalah dosa extraordinary crime ini. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Betapa lebih beratnya, sangat berat, begitu sangat berat, lebih berat sekali hukuman yang akan apa? Dijatuhkan atas dia. Dijatuhkan atas dia, yang ngapain dia? Yang menginjak-injak anak Allah. Yang menginjak-injak anak Allah. Yang menganggap najis dan perjanjian yang menguduskan. Yang menganggap najis dalam perjanjian yang menguduskan. Dan apa? Dan yang menghina roh kasih karunia. Dan yang menghina roh kasih karunia. Firman Tuhan bilang betapa lebih beratnya extraordinary crime yang harus dijatuhkan atas dia. Yang melakukan apa? Injak-injak anak Allah. Yang kedua apa? Menganggap najis dalam perjanjian. Yang ketiga apa? Yang menghina roh kasih karunia. Ini adalah menghujat Roh Kudus. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni apa? Hati-hati nih, hukumannya sangat berat sekali. Ternyata yang tidak bisa diampuni, saudara, punya suatu kategori. Ada kategori yang tidak pernah dibahas. Kategori pertama sama kategori kedua. Yang sering dibahas adalah menghina Roh Kudus, menghujat Roh Kudus. Ya, satu, hati-hati. Apa itu? Menginjak-injak anak Allah yang pertama. Yang kedua adalah yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskan dia. Berarti dia orang Kristen, pernah dikuduskan, pernah dibaptis, saudara. Pernah ikut pelayanan, dia pernah pemain musik, dia pernah jadi WL, jadi singer, dia pernah main drum, dia pernah main keyboard, semuanya dia pernah lakukan semuanya. Bahkan dia pernah jadi pendeta. Mungkin dia juga sekarang jadi pendeta juga. Masih jadi pendeta, masih aktif. Kartunya punya kartu pelayanan yang aktif. Bukan kartu pelayanan yang pasif atau sudah non-aktif, tidak. Dia masih aktif. Dia ada di tempat-tempat majelis, dikenal sama setelah sinode. Tapi satu, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan dia. Orang ini menentang firman. Yang menguduskan dia. Dia anggap najis darah perjanjian itu. Dia nggak percaya tentang darah perjanjian itu. Kenapa dia tidak percaya? Karena dia terus melakukan dosa. Orang ini bilang, udahlah, nggak apa-apa, nanti aja kalau saya udah di ICU, udah ada selang di mana-mana, baru saya minta ampun. Habis itu saya mati, masuk surga. Oh belum tentu, sorry. Surga lihat kehidupanmu, surga lihat historimu, surga lihat jejakmu dalam kehidupanmu. Enak-enak aja, udah di ICU, selang di mana-mana semuanya. Tuhan, saya bertobat Tuhan. Ya, saudara, surga lihat, surga punya ukuran. Orang-orang yang mati di atas kayu salib, dua orang itu, satu orang bilang, kalau engkau datang nanti, jangan lupa aku, langsung masuk. Berarti Pak, kalau udah mau mati begitu Pak, belum tentu akan begitu. Waktu itu dia ketemu sama Yesus. Pada waktu dia ada di ICU, dia ketemu sama siapa? Belum tentu ketemu sama Yesus. Orang yang ada di salib enak. Kenapa? Ya dia face to face sama Yesus. Yesus itu tergantung di atas kayu salib, dia bisa komunikasi. Dia bilang, kalau kau datang sebagai raja, penguasa, jangan lupa dong sama Ani. Kita sama-sama di salib. Jangan lupa kamu. Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Ada komunikasi. Tapi orang yang ada di tempat ICU, dia cuma bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Dia bilang, Tuhan yang mana kamu? Bukankah Tuhanmu adalah diskotik? Bukankah Tuhanmu adalah minum-minuman keras? Bukan Tuhanmu adalah judi? Hati-hati. Tuhan yang mana? Karena firman Tuhan bilang di dalam Matius 7, bukan setiap orang yang panggil nama Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Dia orang udah di ICU, ada selang di sini, di mana-mana selangnya, ya kan? Ada di depan, belakang, kiri, kanan, ya dia cuma jualan selang aja. Dia cuma jualan selang, dia bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan, saya mau bertobat Tuhan. Tuhan yang mana? Dipertanyakan Tuhan yang mana? Dan sama orang yang seperti itu, Tuhan nggak kenal. Kenapa? Karena nggak ada komunikasi sebelumnya, tapi tiba-tiba ada komunikasi berbeda dengan orang yang ada di salibnya bersama-sama dengan Yesus. Dia ada komunikasi, dia bilang, hai Yesus, kalau kamu datang sebagai raja, kekal untuk selama-lamanya, ingat sama saya. Yesus bilang, kamu saat ini juga, nggak usah banyak ngomong. Kamu udah sama aku. Apa? Face to face dia ketemu. Tadi ICU kan. Semasih mudanya aja, waktu zaman sakitnya aja, mau terima Yesusnya, nggak mau Yesus. Saya nggak butuh Yesus. Udah sakit aja, nggak butuh Yesus. Masa udah benar-benar selang, udah kalau bisa ngomong.
Tuhan, saya mau butuh Tuhan. Selagi hari ini kita masih sadar, sehat, terima Yesus. Bertobat lagi. Amin. Karena di ruang ICU itu bukan ruang bertobat. Itu ruang untuk menantikan itu ajal kita. Masa depan kematian itu ada di ruang ICU, tapi bukan ruang pertobatan. Ruang pertobatan adanya ketika saudara dan saya dengar firman, terima firman, bertobat. Itu ruang pertobatan. Amin. Saudara, kita akan lihat ya tentang extraordinary crime, ya, jadi masuk tentang menginjak-injak anak Allah, menganggap najis dalam perjanjian yang memutuskan dia dan menghina roh kasih karunia. Ini adalah extraordinary crime, ya. Nah, extraordinary crime ini tuh dibungkus, ada di kompres, ya, dalam zamannya Adam dan Hawa. Itu sudah ada extraordinary crime sebenarnya, kejahatan yang luar biasa. Apa itu menginjak-injak anak Allah? Apa itu menganggap najis dalam perjanjian? Apa itu yang menghina roh kasih karunia? Itu apa? Tiga ini dibungkus. Di mana? Ada di Taman Eden waktu saat itu. Saudara, itulah extraordinary crime. Maka itu sampai Tuhan apa? Mengutuk. Ya kutuk ular. Ya kutuk yang namanya Adam dan Hawa, dia kutuk semuanya. Kenapa? Karena udah extraordinary crime. Udah kejahatan yang luar biasa yang dia lakukan. Apa sih? Pak, cuma makan buah, Pak. No. Bukan makan buahnya. Kita akan lihat ya. Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Terus Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. ada perintah kepada manusia yang bernama saat itu adalah Adam. Adam memiliki suatu perintah dari siapa? Dari Allah. Jadi ada perintah kepada si Adam. Perintahnya ini cuma satu, nggak ada dua, nggak ada tiga. Jadi otomatis harusnya Adam itu bisa mencerna dengan baik perintah ini. Karena perintahnya cuma satu perintah. Apa itu perintahnya? Perintahnya bilang begini. Coba lihat. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Iya. Buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ya. Jadi pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ini yang diterima oleh Adam. Ayat ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. Tetapi, saya cuma perlu Anda ingat tetapi. Semua pohon tetapi. Ya, yes. Semua pohon tetapi. Jadi semua pohon boleh dimakan, tetapi ada pohon, entah dia menghasilkan buah, tidak boleh dimakan. Jadi gini, semua pohon tetapi. Oke. Jadi semua pohon tetapi ada syaratnya. Tetapi satu pohon yang ini tidak boleh. Jadi semua pohon tetapi, garis bawah semua pohon tetapi. Ya, lanjutkan. Janganlah kau makan buahnya. Ya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sebab pada hari di mana engkau makan, jadi gini, semua pohon tetapi ada satu pohon yang buahnya kamu jangan makan, tetapi kalau kamu makan, kamu akan apa? Pastilah engkau mati. Pasti. Jadi yang kedua ada kata pasti. Ya. Jadi ini tetapi pasti, ada kata tetapi dan ada kata pasti. Jadi kalau kamu makan buahnya, pasti kamu akan mati, pasti kamu akan mati. Oke, ayat coba lanjutkan lagi. Kejadian 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Pelan-pelan, apa? Kejadian 3 1 sampai 17. Kejadian 3, ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari apa? Dari segala binatang di darat Ya. dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Ular itu berkata kepada perempuan itu, apa perkataannya? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Tidak, tahu. Tadi Adam bilang bahwa semua pohon tetapi boleh dimakan, tetapi. Nah, ular punya kebohongan. Dia kasih kebohongan. Kebohongannya adalah dia bilang bahwa tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Kan aneh sekali. Tuhan bilang, semua pohon ini kamu boleh makan. Ular bilang, semua pohon ini Allah bilang kan bahwa tidak boleh makan kan. Ini kebohongan ular ini. Kebohongan si iblis. Ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Buah dalam pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Lalu apa? Tetapi apa?
Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, Allah berfirman. Firmannya apa? jangan kamu makan ataupun raba buah itu, Jangan kamu makan atau raba buah itu. nanti kamu mati. Si perempuan bilang bahwa jangan diraba buah itu yang ada di tengah. Tapi si ular bilang semuanya kan tidak boleh makan. Enggak, ular boleh dimakan semuanya. Dia ingat sama perintahnya, dia ingat sama firmannya. Tetapi kalau saya makan buah itu yang ada di tengah itu, bahwa nanti kamu akan mati. Padahal firman Tuhan bilang, Allah bilang pasti kamu akan mati. Ini enggak, nanti kamu akan mati. Diganti kebohongan ular mengubah semuanya, sehingga otak si Hawa diubah semuanya. Yang tadinya dia terima pasti mati, dia bilang nanti kamu akan mati, diubah. Inilah paradoks dari kebohongan antara manusia dengan si iblis. Ayat yang keempat, coba kita lihat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, apa yang dikatakan? sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bayangin ya, Allah bilang kamu pasti mati. Perempuan itu bilang nanti aku bisa mati. Ular bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini parodi kebohongan yang luar biasa. Rentetan kebohongan yang luar biasa. Hati-hati, ini bagian dari extraordinary crime. Extraordinary crime, tidak kejahatan yang luar biasa. Ini adalah kejahatan yang terstruktur. Dia punya strukturnya. Nah, strukturnya adalah yang pertama, semua pohon boleh kamu makan, tetapi pohon yang di ujung sana ada buahnya, kamu jangan makan. Pasti kamu akan mati. Allah bilang. Tapi perempuan itu bilang, nanti aku akan mati. Iblis bilang, Lucifer bilang, si ular bilang, ya sekali-kali kamu tidak akan mati. Dikomain sama Lucifer. Komanya apa? Ayat kelima. Ini bagus nih. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, Ya. matamu akan terbuka, Ya. dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu itu akan terbuka dan kamu definitionnya apa? Akan apa? Akan menjadi seperti Allah. Akan menjadi seperti Allah. Di extraordinary crime-nya, definition dari si iblis, project ini, paradoks kebohongan ini punya hasil. Hasilnya adalah menjadi seperti Allah. Jadi iblis mau agar apa? Menjadi seperti Allah. Manusia menjadi seperti Allah. Tahu apa? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu tentang yang baik dan yang Jahat. Jadi ini, ya, iblis ini mau agar menjadikan manusia seperti Allah. Kenapa? Karena dulunya dia juga mau jadi seperti Allah. Coba kita buka ya. Yesaya 14 ayat 12. Yesaya 14 ayat 12. Menjadi seperti Allah. Iblis mau membuat manusia yang dibentuk sama Allah menjadi seperti Allah. Seperti Allah. Karena di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat 14 jelas sekali. Di situ kerinduan iblis. Untuk apa? Menjadi seperti Allah. Coba. Yesaya 14 ayat 12. Oke, ya. Coba. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, Iya. hai bintang timur putra fajar. Iya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, Iya. hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ayat 13. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, apa yang dia katakan? aku hendak naik ke langit, Aku hendak naik ke langit. aku hendak mendirikan tahtaku, Betul. mengatasi bintang-bintang Betul. alam, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Semuanya Allah ampuni. Dia bilang aku hendak naik ke langit, dia ampuni. Aku hendak mendirikan tahtaku, dia ampuni. Aku hendak duduk di atas bukit, dia ampuni semuanya. Ada 3 aku hendak, dia ampuni semuanya. Aku hendak yang keempat, ayat 14 coba. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, dia ampuni juga. Nah, ini. Kehendak pertama diampuni, kehendak kedua diampuni, kehendak ketiga diampuni, kehendak keempat diampuni, kehendak kelima apa yang dia tidak ampuni. Lanjut. hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak menjadi seperti Allah. Dia tendang. Yes. Kelaluan Lucifer mau jadi seperti aku, mau menjadi seperti Allah. Keterlaluan. Dia tendang. Yes. Lewat ditendang, dia lihat. Loh, manusia dibentuk sama Allah. Gua harus berubah. Gua ditendang. Gua harus supaya manusia itu ditendang juga. Dari mana? Dari tanah Eden. Dia bilang, kalau kamu makan buahnya, kamu akan menjadi seperti Allah. Sama.
punya dosa yang sama. Si Lucifer di dalam Yesaya punya dosa. Dosanya apa? Dosanya menjadi seperti Allah. Si Adam sama Hawa mau apa? Mau jadi seperti Allah. Itu dosanya sama ini. Dosanya dari mana? Dari si Lucifer. Lucifer punya dosa direplika ke Adam sama ke Hawa untuk apa? Menjadi seperti Allah. Ngapain sih Allah? Allah tuh berkuasa, bisa menciptakan semuanya. Dia tinggi. Orang-orang rendah semua dia tinggi semuanya, itu Allah. Jadi mau seperti Allah mereka itu. Ini dosa. Inilah extraordinary crime. Extraordinary crime adalah orang-orang yang mau menjadi seperti Allah. Apa sih menjadi seperti Allah sih? Dengan orang menjadi seperti Allah berarti orang ini tidak butuh Allah. Ya, kalau Anda sudah menjadi seperti Allah, butuh Allah, ya enggak butuh dong. Ngapain Anda butuh Allah lagi? Kita tidak pernah butuh Allah. Kenapa? Orang menjadi seperti Allah kok. Kita itu Allahnya. Kita nggak butuh Allah. Ini yang iblis mau tekankan dalam hidup kita. Bahwa kamu harus menjadi seperti Allah. Lewat apa? Lewat kesombongan. Lewat kesombongan. Tinggi hati. Sombong. Belum jadi seperti Allah, dia udah sombong. Kita ini nggak boleh seperti Allah. Baik-baik. Kita tidak boleh menjadi seperti Allah. Sebenarnya. Tapi Allah bilang, aku punya role model. Namanya adalah Yesus. Kamu harus menjadi serupa, segambar dengan gambaran anakku. Tapi bukan dengan gambaran aku. Bukan dengan gambaran Allah. Saudara dan saya tidak boleh serupa dengan Allah. Nggak boleh seperti Allah. Tapi boleh seperti Yesus. Dan itu definitionnya. Roma 8 ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, bukan untuk menjadi serupa dengan gambaran Allahnya. Jadi kalau ada orang mau, Pak, saya mau menjadi seperti Allah, Pak. Lucifer dia pasti. Lucifer ini udah jelas nih, Lucifer ini sesat ini pasti. Karena manusia nggak mungkin dan tidak akan pernah menjadi seperti Allah. Tapi Allah kasih role model, Yesus namanya. Kamu harus menjadi seperti anakku. Yaitu apa? Menjadi serupa dengan apa? Gambaran anaknya. Dengan gambaran anaknya yaitu Yesus, supaya apa? Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dia mau agar saudara dan saya menjadi serupa segambar dengan Yesus. Amin. Yesus ini adalah saudara kita. Yesus ini adalah saudara kembarnya kita. Dia mau agar saudara dan saya menjadi serupa segambar dengan gambaran Yesus, bukan seperti Allah. Kita nggak seperti Allah. Allah punya level, Allah punya tinggi. Tingginya sangat tinggi sekali, luar biasa. Amin. Nah, waktu zaman Yesus pun tidak menganggap kesetaraan dia dengan Allahnya. Yesus itu luar biasa. Pada waktu Yesus ada di dalam dunia ini, dia bilang, aku bukan Bapakku, aku bukan Allah itu, aku adalah aku. Dan aku tidak menganggap kesetaraan dengan Bapakku. Coba lihat. Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, Dibilang bahwa dalam kesetaraanku dengan Allah, aku tidak menganggap aku adalah Allah. Dia nggak seperti Allah. Tapi rupanya sorga menganggap dia adalah Allah itu sendiri. Tapi di dunia ini dia bilang, aku nggak seperti Allah. Yesus tahu diri. Yesus tahu, aku ini bukan Allah. Aku tidak seperti Allah. Meskipun pada dasarnya, pada intinya, ya, cikal bakalnya memang aku ini Allah. Tapi dia bilang, aku nggak menganggap itu semua. Lanjut. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Apa? Dia bilang, aku nggak seperti Allah, tapi aku seperti budak ini. Tapi aku sebagai seorang hamba ini. Dia seperti hamba. Padahal dia adalah Allah. Esensial dia tidak bisa berubah dalam hidupnya dia. Dia memang Allah.
Saudara, tapi dia bilang, aku nggak mau jadi seperti Allah. Tapi aku dan mengambil rupa seorang hamba, aku mau ambil rupa seorang budak, seorang hamba, seorang bawahan. Meskipun sebenarnya sorga tahu bahwa dia adalah Allah. Dia bilang, di dunia ini aku kenal mau. Aku mau ambil sebagai hamba. Lanjut. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan menjadi sama dengan manusia. Makanya Yesus bilang, saudara, Allah mau agar saudara saya menjadi serupa segambar dengan kata Yesus. Yesus sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dalam keadaan sebagai manusia, bukan sebagai Allah, bukan seperti Allah si Yesus. Lanjut, dia ngapain? ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia telah merendahkan dirinya, dalam pengertian dia telah merendahkan dirinya, dia tidak sombong. Dan dia apa? Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu. Wow, luar biasa Yesus. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Ya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. betul. Lanjut. Supaya dalam nama Yesus bertekuk Ya, lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, Yesus nggak lupa sama Bapaknya. Saudara, Yesus tahu dia menganggap sebagai manusia, kesetaraan dengan manusia. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, tapi dia bilang bahwa aku mengambil rupanya adalah sebagai seorang hamba, seorang budak yang aku ambil. Supaya apa? Supaya aku bisa menunjukkan bahwa aku manusia yang engkau perlu mengikuti teladanku, yaitu Yesus tidak pernah sombong. Lucifer tidak mau seperti Allah. Mau yang tinggi-tinggi, mengatasi bintang, mengatasi matahari, mengatasi bulan, semuanya, atas surga dia mengatasi semuanya. Allah bilang oke aja. Satu yang aku tidak suka. Allah bilang, mau seperti aku. Dia tendang. Lucifer bilang, keterlaluan ya Allah nih, tendang gua nih, ya kan? Ada makhluk yang dibentuk sama dia namanya manusia, ya kan? Saya menjadikan manusia itu seperti Allah. Ternyata manusia mau seperti Allah. Maka itu dia makan buah. Supaya apa? Menjadi seperti Allah. Padahal pada waktu dia makan buah, dia akan jadi seperti Allah. Dibohongin sama si Lucifer. Firman Tuhan bilang, bahkan dia tahu dia telanjang, tapi tidak seperti Allah. Kenapa? Paradoks kebohongan yang dilakukan sama si Lucifer. Firman Tuhan bilang bahwa hari ini saudara dan saya tidak boleh seperti Allah, tapi saudara dan saya harus seperti Yesus. Pesannya satu hal, jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong dalam hidup kita. Kita bilang bahwa Pak, saya punya semuanya Pak. Segala-galanya saya punya Pak. Stop. Anda tinggal di dunia ini, semuanya itu migrasi, ya, semuanya dipinjamkan sama Tuhan. Ya, apa yang sekarang kau pakai, apa yang sekarang kau punya, ya, mau handphone, mau rumah, semuanya, saudara, kau tidak pernah bisa bawa ke sorga. Itu cuma pinjaman semuanya. Dikasih pinjam, kasih pinjam pakai, apapun juga, mau rumah, mau baju, mau apa namanya kendaraan, semuanya, nggak usah sombong, nggak usah sombong semuanya. Hati-hati, ya, menjadi seperti Allah ini, hati-hati sekali. Ayat terakhir. Yohanes 3 ayat 30 sampai 31. Yohanes 3 ayat 30 sampai dengan ayat 31, ini ayat yang terakhir. Yohanes 3 ayat 30 sampai dengan ayat 31. Yohanes ayat 30 sampai 31. Iya. Ia harus semakin besar. Dia harus semakin besar. Yesusmu dalam kehidupanmu harus semakin besar. Lanjut. Tetapi aku harus semakin kecil. Yaitu saudara dan saya, harus semakin kecil, harus semakin tidak ketahuan, harus semakin tidak ketara, bahwa harus semakin bersembunyi di balik kebesaran Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Dia harus semakin besar, tetapi aku, yaitu saudara dan saya, harus semakin kecil. Ayat ini berbicara tentang jangan kita sombong dalam kehidupan kita. Amin. Semua adalah punya Tuhan dalam hidup kita. Ini cuma titipan semua dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Adalah di atas semuanya dengan baik-baik. Saudara, Yesus datangnya itu dari sorga. Yesus itu datangnya adalah dari atas. Firman Tuhan bilang siapa yang datang dari atas, dia tuh semuanya di atas semuanya. Lanjut.
Siapa yang berasal dari bumi, Ya, termasuk pada bumi, Ya. dan berkata-kata dalam bahasa bumi. betul. Lanjut. Siapa yang datang dari sorga, Siapa yang datang dari sorga? Yaitu Yesus Kristus datang dari sorga. Terus adalah di atas semuanya. adalah di atas semuanya. Ayat ini mau menggambarkan dalam kehidupan kita bahwa kita jangan merasa sombong. Apa yang hari ini kita udah merasa bahwa saya udah di atas, masih ada yang lebih di atas lagi. Orang bilang bahwa masih udah di paling atas, Pak, udah nggak ada di atas lagi, Pak. Dengar baik-baik. Siapa yang ada di atas, yang datang dari atas, yang di atas semuanya. Masih ada Yesus yang di atas semuanya dalam kehidupan kita. Masih ada Yesus tuh yang datang dari sorga. Amin. Yesus yang datang dari sorga, dia bilang, aku tidak menganggap kesetaraan dengan Bapakku yang ada di sorga itu. Tapi aku mengambil rupanya seorang hamba, rupanya ada seorang budak, rupanya ada seorang yang mungkin tidak ada artinya. Tapi aku berarti, karena Bapakku di sorga sudah memberikan arti buat kehidupan. Inilah yang kehidupan Yesus. Amin. Jangan sombong dari kita. Hidup ini sementara, hidup ini ada cuma titipan dari Tuhan semuanya. Semuanya akan berakhir. Saya mau bilang, mau engkau punya jabatan, mau engkau seorang manajer, mau engkau seorang jenderal, mau engkau sebagai apapun juga, jangan pernah sombong dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Orang lain tidak dapat posisi itu karena memang Tuhan tidak izinkan itu semua. Saudara dan saya diizinkan, jangan semenang-menang. Ya. Yang jadi manajer harus menjadi manajer yang baik. Yang menjadi supervisor harus menjadi supervisor yang baik. Yang menjadi general manager harus menjadi general manager yang baik. Yang menjadi bos yang baik. General yang baik. Ya. Presiden yang baik. Wakil yang baik. Ya, yang terbaik semuanya. Ya kan? Hidup sementara semuanya. Nanti di sorga, saudara, Tuhan nggak menganggap dia mau presiden, dia mau ketua MPR, ketua DPR, jenderal bintang 1, 2, 3, 4, 5, sampai bintang 7 pun orang kelihatan gitu. Bintang 7 nggak dianggap surga. Surga nggak lihat itu. Surga lihat apakah saudara saya sudah serupa segambar dengan anaknya Yesus Kristus namanya. Ketika kau sudah serupa segambar dengan anaknya Yesus Kristus, surga akan welcome kepada kita. Dia akan buka pintunya, tabirnya terbuka, dan dia bilang bahwa silakan masuk dalam kemuliaan yang besar dalam kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa.